ibadah online Sekolah Minggu. Yeay. Kita kembali lagi online nih teman-teman. Iya. Dan kita mau tanya nih kabarnya adik-adik. Iya, kita tanya ya. Gimana kabarnya adik-adik? Sangat aman, baik. Kita tetap bersuka cita walaupun di rumah aja. Iya, benar. Oke, sebelum ibadah, hampir ya lupa. Sebelum ibadah, apa yang harus pertama kita siapkan kakak? Yang pertama harus bawa Alkitab. Terus yang kedua? Yang kedua, bawa alat-alat tulisnya. Nah. Yang ketiga, persiapkan hati dan jangan lupa ajak teman-teman, kakak, adik semuanya untuk bisa ibadah bersama-sama. Iya, benar sekali. Oke, sebelum ibadah kita persiapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas malam yang indah yang Kau berikan dan kami bisa bangun pada pagi yang indah ini juga untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya kasih-Mu menyertai setiap puji-pujian kami dan kiranya puji-pujian kami bisa menjadi hormat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk kakak ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Yesus cinta semua anak di dunia, putih, kuning dan hitam semua dicintai. Yesus cinta semua anak. Sekali lagi ya. Yesus cinta semua anak, semua
hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh datang kepadamu, kami boleh beribadah. Kau memberkati Tuhan, sebentar firman-Mu yang akan disampaikan, Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan boleh berakar, bertumbuh, serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Yuk kita baca sama-sama. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Ya, baik. Nah, dari cerita ini, kakak mau sharing 2 hal. Nah, yang pertama, ada seorang yang berhutang sangat banyak kepada raja. Hal itu sama dengan kita, adik-adik. Kita juga punya hutang kepada Tuhan. Hutang apa, Kak? Ya, ketika kita tidak bertobat, kita itu sedang berhutang kepada Tuhan. Hutang dosa ini itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa menghapuskan dosa kita. Nah, karena Allah mengasihi kita, Ia telah memberikan Yesus kepada kita, sehingga melalui kita percaya Yesus, hutang dosa kita dilunaskan. Jadi, yang pertama pelajaran yang kita dapat dari cerita ini yaitu Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Jadi, kita wajib percaya Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan telah membasuh dosa kita. Tuhan telah menyucikan kita dengan darah-Nya, dan sehingga ketika kita percaya kepadanya, kita semua dijadikan manusia baru, kita menjadi ciptaan yang baru, yang suci. Hidup kita diperbaharui setiap hari. Ya, intinya yang pertama yaitu
Tuhan telah mengampuni kita lebih dulu. Nah, pelajaran yang kedua apa adik-adik? Pelajaran yang kedua yaitu hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi mempunyai kawan yang berhutang 100 dinar. Lalu dia bilang kepada kawannya, bayar hutangmu. Nah, kawannya bilang, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi dia menolak, dia membuat kawannya masuk penjara. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang kita pelajari? Kita harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Mengapa kita harus mengampuni? Karena ingat yang poin awal kita tadi, yaitu Tuhan telah mengampuni kita lebih dulu. Jadi kita wajib mengampuni. Kita tidak boleh menjadi seperti hamba yang punya hutang banyak sekali, tetapi dia lupa bahwa hutangnya juga telah dilunaskan. Seharusnya dia mau mengampuni kawannya. Nah, adik-adik, mengampuni itu apa sih? Mengampuni itu kita tidak lagi mengingat-ingat kesalahan teman kita. Kita tidak lagi mengungkit-ungkit kesalahan teman yang pernah dilakukan kepada kita. Hal-hal yang menyakiti kita, kita tidak mengingatnya kembali. Bagaimana bisa mengampuni? Ya, kita harus berdoa. Ketika ada yang menyakiti kita, sebaiknya kita berdoa. Bilang, Tuhan, saya marah, saya sakit hati kepada si A, si B, atau ke siapapun. Nah, nanti Tuhan yang akan membuat hati kita tenang dan Tuhan mampukan kita untuk mengampuni. Karena di awal yang tadi, Allah telah mengampuni kita lebih dulu. Dan poin yang kedua ini yaitu kita juga harus mengampuni teman-teman kita, siapapun yang bersalah kepada kita. Nah, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, Tuhan lebih dulu mengampuni kita. Dan yang kedua, kita juga harus mengampuni sesama kita. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, kakak ada kuis ya. Nanti silahkan dijawab di kolom komentar. Nah, yang pertama, mengapa kita harus mengampuni? Yang kedua, apa itu mengampuni? Dan yang ketiga, ceritakan pengalamanmu ketika mengampuni seseorang. Oke, baik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah belajar firman-Mu. Biarlah firman ini boleh tertanam kepada hati anak-anak yang mendengarnya saat ini. Dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, sehingga mereka Engkau pakai dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga dapat memberkati dan menguatkan adik-adik di rumah ya. Oke, sekarang kita mendengar pengumuman. Pengumumannya apa nih Kak Mercy? Oh iya, untuk setiap hari Minggu jam 7 pagi, diingat ya, jam 7 pagi kita selalu ada ibadah online sekolah minggu di channel Ada Jawaban TV. Jangan lupa untuk ajak keluarga, kakak, adik, teman-temannya untuk duduk kita ibadah bareng, memuji Tuhan bareng-bareng ya. Dan ada pengumuman lain gak sih Kak? Ada dong, pengumuman selanjutnya. Bagi adik-adik yang memiliki bakat seperti bermain musik, bernyanyi, melukis, memasak, atau apapun itu, adik-adik dapat mengirimkan videonya di nomor bawah ini. Video adik-adik akan ditayangkan setelah ibadah selesai. Nah, pengumuman selanjutnya, untuk absensi setiap hari Minggu dapat menulis komentar di bawah video dengan menulis hadir Kak. Jangan lupa ya, tulisnya hadir Kak. Nah, jangan lupa juga di setiap firmannya pasti akan selalu ada kuis. Nah, bagi adik-adik yang bisa menjawab kuis dengan benar akan mendapat reward dari kami. Oke, segitu dulu ya pengumumannya hari ini. Semoga di minggu yang akan datang kita dapat beribadah bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Memberkati.